Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Jumpa lagi bersama saya Stefano Wijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang melampaui segala akal menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu dan buat setiap kita yang mendengarkannya. Dan ini juga yang menjadi kerinduan buat saya untuk boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan bagi banyak orang. Bapak Ibu, kita hidup ini karena anugerah Tuhan. Amin. Kita hidup sekarang karena kasih Tuhan. Amin. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia yang telah menciptakan Bapak Ibu Saudara saya untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita bawa hidup ini. Mari kita hidup ini untuk menyembah Dia. Dan kita persembahkan hidup ini. Kita persembahkan hati kita. Kita persembahkan roh kita. Kita persembahkan jiwa kita. Pikiran, dan kehendak kita. Tubuh kita. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa. Mari Bapak Ibu, jadikan Dia, jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya percaya ketika tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Hadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan saat ini secara luar biasa. Dan saya percaya bukan saja di tempat saya berada atau di rumah saya, tapi saya percaya kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan juga dapat Bapak Ibu rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Dan kehadirannya, kan hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika kita tadi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu semuanya. Dan bila firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya. Dan semakin hari kita semakin kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang dalam, sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-187. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook, melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Disciple DS Zoom. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan dan membahas bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-187 ya. Dan malam hari ini saya masih beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-28. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang Tuhan aku rindu untuk mengalami Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang Tuhan, aku rindu pesanmu malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam ini adalah malam yang luar biasa. Ya, pasti luar biasa. Dan malam hari ini adalah malam yang berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Karena di dalam setiap kesempatan di mana firman Tuhan
itu disampaikan, percayalah firman itu bukan hanya perkataan biasa, tapi ada kuasanya. Kuasa yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara saya untuk memiliki dimensi ilahi. Dan ini selalu berbicara mengenai dimensi roh, di mana roh itu penurut. Tetapi daging itu lemah, karena memang mudah terprovokasi oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Amin. Dan yang memprovokasi itu apa Bapak Ibu? Keinginan-keinginan kita. Bapak Ibu, di dalam renungan yang lalu kita sudah tahu bahwa seseorang dicoba itu ternyata oleh keinginannya. Dan sekarang kita tahu persis, rupanya dosa mengambil kesempatan. Dan Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Amin. Jadi apa tindakan kita dalam hal ini Bapak Ibu? Ada dua hal. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena apa katanya? Karena daging itu lemah. Jadi Bapak Ibu, ketika murid-muridnya ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dan sudah pasti murid-muridnya mau menemani Yesus dan menyenangkan Yesus di dalam batinnya, bukan? Tetapi di dalam jiwanya, di dalam raganya, di dalam tubuhnya, itu ada daging yang menantang semua itu. Roh dan jiwanya menghendaki yang baik, tetapi dagingnya menentang. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang disebut kodrat. Itulah yang memungkinkan mereka berbuat dosa. Kenapa? Karena ada kesempatan. Dan kesempatan itu memiliki kemungkinan. Tetapi sekalipun mereka ada di dalam keadaan kodrat dosa yang memungkinkan mereka berbuat dosa, tapi ada kuasa ketika mereka mengikuti Yesus. Karena mereka mendapat materai dari Roh Kudus. Dan di dalam mereka ada kuasa. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk tidak menuruti akan kodrat dosa atau tabiat dosa. Karena ada kuasa dari Roh Kudus. Dan ini sebagai jaminan untuk apa Bapak Ibu? Untuk dapat menuruti setiap perkataan-perkataan Kristus. Yaitu melalui pimpinan Roh Kudus. Tapi ingat Bapak Ibu, sekalipun ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu jaminan, dan ini yang menjadi konstelasinya. Jadi sekarang kita sudah tahu duduk perkaranya, betul? Nah, sekarang bagaimana cara mengeksekusinya Bapak Ibu? Kita tahu Bapak Ibu bahwa ini adalah kesempatan. Tapi di dalam kesempatan itu ada kemungkinan. Dan mereka sekalipun ada di dalam sinful nature, tapi mereka punya exousia. Mereka punya kuasa. Mereka punya kekuatan dari Roh Kudus. Di mana mereka, apa Bapak Ibu? Memiliki kemungkinan juga. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk hidup menuruti perkataan-perkataan Kristus. Dan kita sudah membahas tentang ini. Tentang perkataan-perkataan Kristus yang adalah roti hidup. Dan itulah yang membuat orang memiliki hidup. Itulah yang membuat orang memiliki hubungan kembali. Dan memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa. Dan itulah yang disebut Kristus itu hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya. Dan kegelapan tidak menguasainya. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Dan ini konstelasi itu. Di satu sisi dosa memiliki kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan yang dapat menipu dan membunuh. Tapi di satu sisi ada roti hidup. Ada perkataan-perkataan Kristus. Makan dagingku dan minum darahku. Dan ini yang membuat Bapak Ibu hidup. Dan hidup ini adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya. Dan kegelapan tidak menguasai. Dan Bapak Ibulah yang menjadi penentu roh penurut daging. Mari Bapak Ibu tunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah pemenang. Amin. Nah Bapak Ibu, di bagian inilah Roh Kudus yang dapat menghidupkan roh manusia itu. Sekarang Bapak Ibu sudah paham? Pertama ada Roh Kudus. Kemudian ada kodrat dosa.
dan juga ada roh manusia, nikmat kaim, untuk dapat memiliki kembali kekuatan yang menjadi kendali di jiwa. Jadi, dialah yang bisa mengendalikan jiwa kita. Roh Kuduslah yang bisa mengendalikan jiwa kita, yaitu pikiran dan perasaan, yang bertindak di dalam kehendak yang menghasilkan perbuatan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang, kenapa Wahyu 20 ayat 12 berkata, mari Bapak Ibu kita akan membacanya sekali lagi. Wahyu 20 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, ayat 12, Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi Bapak Ibu, dikatakan mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi karena perbuatanlah mereka dihakimi. Dan itu hasil dari apa Bapak Ibu? Hasil dari kehendak. Dan itu hasil dari apa? Kehendak ini hasil dari apa? Kehendak ini hasil dari apa yang dihasilkan dari pikiran dan perasaan, yang adalah jiwa, yang dikendalikan oleh roh manusia, yang dikendalikan oleh nismat kaim, yang artinya kalau roh itu hidup, artinya dia memiliki hubungan dengan Bapa di surga, memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa, artinya mengerti kehendak Bapa, sehingga itulah yang menjadi dasar untuk menghakimi manusia. Jadi Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu tahu arti ayat di dalam surat Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16 mengatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri, bagi diri mereka sendiri. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ayat 16, hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, manusia itu dihakimi menurut hatinya, menurut apa yang ada di dalam rohnya. Dan ketika rohnya merdeka dan menghendaki untuk hal-hal baik, karena roh penurut, tetapi daging sebaliknya menentang dan tidak menyukainya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan itu sama seperti yang telah kita bahas di dalam surat Roma pasal 7 tadi. Jadi ketidakberdayaan di dalam melayani Allah merupakan kemalesetan dan ketidaksetiaan yang kita miliki sebagai sifat, kodrat, nature, tabiat di dalam diri setiap orang. Dan ini meninggalkan luka dan beban yang menyusahkan umat Allah. Itulah yang disebut padang gurun dunia. Jadi sebenarnya sekarang Bapak Ibu jadi paham. Dia bilang apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bertanding bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan apa Bapak Ibu? Melawan darah. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Dari situlah kita tahu memang dialah yang menjadi penipu, dan dialah yang menjadi provokator itu, dengan menggunakan kesempatan nature dosa, tabiat dosa. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak sedang melawan keinginan-keinginan Bapak Ibu di dalam tubuh, tetapi Bapak Ibu sedang melawan siapa? Melawan Dia yang membuat itu semua bangkit. Makanya Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah.
3 kali sehari Daniel naik ke tingkat tinggi dari rumahnya dan berdoa. Ya, hanya untuk berdoa kepada Allahnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau makan berdoa, bangun pagi-pagi kemudian berdoa, mau tidur berdoa, itu bukan berjaga-jaga namanya Bapak Ibu. Bukan. Jadi Bapak Ibu, yang merupakan beban yang tidak menyenangkan bagi orang percaya, anak-anak Tuhan, para murid Kristus, satu buah atau perbuatan ini, mereka tidak sejalan dengan jiwa mereka. Tubuh mempunyai keinginan dan menentang keinginan jiwa mereka karena banyak rintangan dan pencobaan. Nah Bapak Ibu, di bagian akhir dari renungan malam hari ini, nanti saya mau jelaskan bagaimana supaya kita bisa berjaga-jaga dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan tidak henti-hentinya, dengan tidak jemu-jemu. Bagaimana caranya kita untuk melawan keadaan-keadaan yang sudah kita bahas tadi, yang Rasul Paulus bilang, demikianlah aku dapati hukum ini, yang baik aku kehendaki, tetapi yang jahat aku yang perbuat. Jadi ada nature dosa, ada kodrat, ada tabiat dosa, dan itu sangat berbahaya. Tapi roh itu memberikan kuasa. Nah, di dalam hukum roh kehidupan ini ada dinamika yang terjadi. Bapak memeterai Bapak Ibu saudara saya dengan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita membaca ayatnya di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kemudian di dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ya, surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Jadi kamu tidak hidup di dalam daging, dikatakan, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ada buktinya, ada kondisinya. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Nah, ini tuh sama seperti yang terdapat di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi Allah itu memeterai Bapak Ibu saudara saya dengan Roh Kudus. Dan kemudian Allah memberi Roh Kudus itu sebagai jaminan. Jadi ada dua. Ya Bapak Ibu. Dan dia di dalam Kristus. Itulah yang menyelesaikan penebusan. Dia di dalam Kristus, sang anak yang kemudian menjadi penebus. Dengan demikian Bapak Ibu saudara saya percaya, Bapak Ibu saudara saya dimeterai. Dan itu artinya Bapak Ibu saudara saya dilepaskan dari kerajaan kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk ke dalam kerajaan Kristus. Dan setelah itu Kristus yang pegang kendali atas hidup Bapak Ibu saudara saya. Dikatakan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Dan Kristus membaptis Bapak Ibu saudara saya dengan Roh Kudus. Ditenggelamkan dan masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dalam apa Bapak Ibu? Dalam penguasaan Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu, inilah dinamika dari hukum roh kehidupan. Dan Roh Kudus ini yang sedang membawa Bapak Ibu saudara saya untuk memiliki hidup, yaitu hubungan dengan Bapa Allah yang adalah Bapa segala roh, yang bisa berbicara dengan roh Bapak Ibu saudara saya.
Sampai satu saat nanti roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 16. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya supaya lebih jelas lagi. Kita akan membaca di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-16 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Roh itu, apa Bapak Ibu? Bersaksi bersama-sama. Bersama-sama dengan siapa Bapak Ibu? Dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu, roh Allah itu dan roh kita, Roh Kudus dan roh kita itu bersama-sama bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di dalam dinamika kehidupan bersama Roh Kudus, maka kita harus selalu menjaga sikap hati kita. Karena Roh Kudus itu adalah lemah lembut. Dan Roh Kudus itu apa Bapak Ibu? Roh Kudus itu adalah roh penolong. Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Dia itu parakletos. Dia itu mendampingi. Dia itu mengasuh hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia itu yang melakukan paideia, mendidik Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi huitesia, menjadi dalam proses menjadi anak. Bapak Ibu, itulah yang Roh Kudus lakukan di dalam diri Bapak Ibu Saudara saya. Itulah yang menjadi pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi di dalam dinamika yang terjadi di dalam kehidupan kita, di sepanjang kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Dan saya akan menjelaskan bagian ini buat kita semua. Bagaimana seseorang dapat mendukakan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya secara panjang lebar tentang mendukakan Roh Kudus sampai menghujat Roh Kudus. Tapi saya mau kasih highlightnya terlebih dahulu malam hari ini tentang mendukakan Roh Kudus ini. Karena sesi ini cukup panjang Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih highlightnya saja terlebih dahulu ya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya ayatnya di dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-30, firman Tuhan mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeterai kamu menjelang hari penyelamatan. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeterai kamu menjelang hari penyelamatan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya kepada Yesus, yang sudah dimeterai oleh Allah di dalam hati setiap orang percaya, seperti yang telah kita bahas tadi, adalah pribadi yang dapat mengalami luka dan kesedihan yang mendalam. Sebagaimana halnya Yesus ketika dia menangisi Yerusalem atau bersedih pada peristiwa-peristiwa lainnya di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 37. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Matius pasal 23 ayat 37 mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Bapak Ibu, ini yang menjadi keluhan dari Yesus. Yesus menangisi Yerusalem. Yesus meratapi Yerusalem. Karena keadaan Yerusalem yang begitu jahat di mata Tuhan. Kemudian di dalam Injil Markus pasal 3 ayat yang ke-5. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Injil Markus pasal 3 ayat yang ke-5. Mari kita baca. Injil Markus pasal 3 ayat 5 mengatakan, ia berduka cita karena keregilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Kemudian di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 41. Ketika Yesus dielu-elukan di Yerusalem, dan Yesus melihat kota itu dan menangisinya.
Bapak Ibu, kita akan baca ya. Injil Lukas pasal 19 ayat 41 mengatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-35, yaitu ketika peristiwa Lazarus mati dan dibangkitkan. Bapak Ibu, kita akan baca Injil Yohanes pasal 11 ayat 35 dan 36. Firman Tuhan mengatakan, maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus juga adalah pribadi yang dapat mengalami luka dan kesedihan yang mendalam, sebagaimana halnya Yesus. Roh Kudus juga dapat mengalami duka dan kesedihan ketika pribadi ini tidak direspon oleh setiap orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Setiap orang percaya dapat menuangkan Roh Kudus apabila mereka mengabaikan kehadirannya, apabila mereka mengabaikan suara Roh Kudus yang ada di dalam hatinya, apabila mereka mengabaikan pimpinannya di dalam setiap aspek kehidupan. Nah Bapak Ibu, ada banyak ayat-ayat yang nanti kita akan baca ya, di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai 17, di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 25, kemudian di dalam surat Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 9, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini semua berbicara mengenai kalau kamu hidup menuruti keinginan daging, maka kamu tidak hidup menuruti keinginan roh. Roh Kudus berduka, Bapak Ibu, ketika kita mengabaikan kehadirannya, ketika kita mengabaikan suaranya, mengabaikan pimpinannya. Roh Kudus berduka. Nah, mendukakan Roh Kudus itu membawa setiap orang kepada penolakan akan Roh Kudus. Dan ini kita akan bisa baca ayat nanti ya. Jadi Bapak Ibu, mendukakan Roh Kudus itu dimulai dengan menolak Roh Kudus. Menolak Roh Kudus, kemudian memadamkan api Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah menghina Roh kasih karunia. Dan semua ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan ini akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara dan saya, percayalah, ketika Bapak Ibu saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar, yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.